bersama saya Rizka dalam acara Info Kursus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu dunianya para laki-laki, yaitu otomotif mobil. Tentunya otomotif mobil sudah akrab di telinganya para laki-laki ya. Episode kali ini saya akan membahas tentang tune-up engine manual karburator. Penjelasannya akan dijelaskan oleh narasumber kita yang memang sudah ahli di bidangnya. Yuk kita simak penjelasan dari narasumber kita berikut ini. Engine yang sudah dioperasikan akan mengalami perubahan fisik pada komponen-komponennya seperti pada blok motor, kepala silinder, mekanik katup, poros engkol, kelengkapan piston, poros nok, dan lainnya. Perubahan fisik tersebut dapat mengganggu kinerja engine. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan perawatan secara rutin atau berkala agar tingkat perubahan yang terjadi dapat ditekan seminimal mungkin. Perawatan rutin komponen-komponen engine dilakukan tidak secara langsung pada komponen-komponen tersebut di atas, tetapi pada sistem-sistem yang mendukung kinerja engine. Pada industri perotomotifan, perawatan rutin terhadap komponen-komponen engine disebut dengan tune-up engine. Dan salah satunya adalah tune-up engine manual atau karburator. Karburator merupakan bagian yang penting pada mesin motor. Hampir semua mesin mobil menggunakan karburator karena pada umumnya mesin mobil menggunakan bensin sebagai bahan bakarnya. Karena itu, karburator yang baik harus mampu membuat gas yang sempurna dan sesuai dengan kebutuhan mesin pada setiap tingkatan penggunaan dan kecepatan putaran mesin. Untuk mendapatkan pembakaran yang sempurna, dibutuhkan perbandingan bensin dan udara dalam percampuran gas. Menurut teoritis adalah 1:15. Artinya, 1 gram bensin harus dicampur dengan 15 gram udara. Apabila perbandingan campurannya lebih dari 1:15, maka biasanya dikatakan campuran miskin. Contoh, 1:18. Apabila perbandingan campuran kurang dari 1:15, maka dikatakan sebagai campuran kaya. Contoh, 1:12. Di dalam praktek, pada umumnya digunakan campuran kaya. Ini untuk mendapatkan daya mesin yang lebih besar. Dan dengan sebaliknya, apabila mengkehendaki bahan bakar yang ekonomis, maka bisa digunakan campuran yang lebih sedikit. Cara kerja karburator adalah sebagai berikut. Pada waktu mesin dihidupkan, silinder mengadakan gerak isap. Maka, isapan tersebut menghisap udara keluar masuk ke dalam motor melalui spoiler atau jet. Maka, tekanan udara di permukaan jet lebih rendah dan dari dalam spoiler tadi memancarkan bensin. Sedangkan pancaran tersebut berupa kabut bensin atau atomisasi yang disebabkan oleh adanya udara yang mengalir melalui saluran udara ke masing-masing spoiler. Baik itu merupakan slow jet atau main jet.
sehingga dengan mudah bercampur udara menjadi gas yang diperlukan oleh mobil. Dan percampuran ini disebut venture. Dan inilah cara kerja karburator pada umumnya, baik pada putaran mesin rendah maupun tinggi. Tujuan mempelajari tune-up engine manual atau karburator adalah agar kita dapat melakukan tune-up engine manual atau karburator sendiri, agar kita dapat menambah ilmu dan mempunyai keterampilan lebih tentang bagaimana melakukan tune-up engine manual atau karburator, dan mengetahui kendala ataupun gangguan pada sistem karburator. Manfaat mempelajari tune-up engine manual karburator adalah dapat mengatasi gangguan pada sistem karburator, menjadi suatu keterampilan baru tentang sistem karburator pada suatu mesin bermotor, dan dapat dijadikan sebagai mata pencaharian. Jangan kemana-mana pemirsa, khususnya para laki-laki yang ingin mengetahui tune-up engine manual karburator. Karena sesaat lagi kami masih akan kembali, so tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Masih di Info Kursus pemirsa, dan masih bersama saya Rizka dan tentunya narasumber kita yang akan melanjutkan pembahasannya mengenai tune-up engine manual karburator. Khususnya Anda para laki-laki, tetap di depan layar kaca Anda ya, karena sesaat lagi kami akan kembali. Tetap di Info Kursus. Sebelum melakukan tune-up engine manual atau karburator, pertama-tama kita mempersiapkan ruang atau tempat, peralatan, dan bahan-bahan. Ruang atau tempat. Sebaiknya, dalam melakukan tune-up engine manual atau karburator, dilakukan di tempat yang luas, terang, dan sejuk. Tempat yang luas untuk memudahkan ruang gerak saat bekerja. Peralatan: 1. Fuller gauge, terbuat dari lembaran plat baja yang bentuknya seperti bilah tipis dengan ukuran bermacam-macam, berjumlah 1 set untuk mengukur celah dan kerenggangan pada karburator. 2. Kunci passring, untuk membuka dan menyetel mur atau baut dengan ukuran yang berbeda. Obeng min dan plus berjumlah 1 buah. Tahometer berjumlah 1 buah, digunakan untuk mengukur putaran RPM. Timing light berjumlah 1 buah untuk mengukur saat pengapian. Tester kompresi berjumlah 1 buah untuk memeriksa tekanan kompresi pada mesin mobil. Multitester berjumlah 1 buah
Dipakai untuk mengukur tegangan listrik atau arus listrik dan ketahanan atau resistensi. Hydrometer berjumlah 1 buah untuk mengetahui massa jenis zat cair. Bagaimana pemirsa? Anda sudah catat alat dan bahannya? Sesaat lagi kami masih akan kembali, jadi tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya, kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Info Kursus. Selanjutnya kami akan membahas tentang bagaimana proses melakukan tune-up engine manual karburator. Bagi Anda para laki-laki khususnya, jangan mau ketinggalan ya. Yuk kita saksikan sama-sama penjelasan dari narasumber kita berikut ini. Pemirsa, pada dasarnya untuk semua tahapan dalam melakukan tune-up engine manual karburator adalah sebagai berikut. Memeriksa karburator. Untuk penyetelan karburator, gunakan manual sesuai jenis karburator dan merek kendaraannya. Gangguan pada sistem karburator akan berakibat tenaga engine berkurang, putaran ideal tidak baik, dan bahan bakar menjadi lebih boros. Perawatan pada sistem karburator meliputi A. Memeriksa katup throttle. 1. Katup throttle harus membuka penuh saat pedal gas ditekan penuh. 2. Penyetelan dilakukan melalui kabel gas atau baut penyetop pedal gas. B. Memeriksa pompa akselerasi. Bensin harus menyemprot keluar dari jet saat katup throttle terbuka. C. Memeriksa katup cuk konvensional. Katup cuk harus membuka penuh bila tombol cuk ditarik penuh dan menutup penuh bila tombol dikembalikan. D. Memeriksa pembuka cuk otomatis. 1. Memeriksa BVSV mesin dalam keadaan dingin. Suhu air di bawah 30 derajat Celcius. Lepaskan vakum selang dari pembuka cuk. 2. Menarik tombol cuk, menekan pedal gas sekali dan menghidupkan engine. 3. Pasang kembali selang vakum, penghubung cuk tidak bergerak. 4. Memeriksa BVSV keadaan engine panas. Hidupkan engine sampai suhu kerja. Matikan, lalu lepaskan selang vakum dari pembuka cuk. 5. Tarik tombol penuh, tekan pedal gas sekali, dan kembalikan tombol ke posisi setengah. 6. Pastikan nok ideal tinggi pada langkah kedua dan hidupkan engine. 7. Pasang kembali selang vakum, pastikan link e-cuk bergerak dan nok ideal tinggi dibebaskan pada langkah ketiga. Pada saat tombol cuk ditekan habis, putaran engine kembali ideal. 10.
penyetelan putaran dan campuran ideal. Gunakan selalu buku manual sesuai merek kendaraan dan tahun pembuatannya. Dalam penyetelan putaran dan campuran ideal, perlu diperhatikan hal-hal berikut. A. Saringan udara dalam keadaan terpasang. B. Suhu air pendingin normal atau dalam suhu kerja. C. Katup cup terbuka penuh. D. Semua perlengkapan tambahan dimatikan. E. Semua saluran vakum terpasang. F. Transmisi pada posisi netral. G. Saat pengapian benar-benar tepat atau sudah di-setel. H. Tahometer dan pengukur vakum terpasang. I. Pengukur CO pada posisi 0 siap dipakai. A. Lepaskan selang HIC dan sumbatlah ujung selangnya. B. Membuka kap pembatas ideal pada skrup pengatur campuran ideal jika terpasang seperti gambar berikut. C. Menyetel putaran ideal pada putaran spesifikasi yaitu 600 sampai 800 rpm dengan jalan menyetel skrup pengatur seperti berikut. D. Menyetel vakum maksimum. Setel hingga vakum maksimum dengan memutar skrup pengatur campuran ideal dengan SST seperti berikut. E. Menyetel putaran dan campuran ideal. Ulangi penyetelan putaran dan campuran hingga vakum benar-benar maksimum. F. Cek putaran dan campuran ideal. Pengecekan setelah putaran dan campuran ideal dengan menarik link gas, kemudian melepaskan kembali. Pastikan RPM kembali ke posisi spesifikasi. 11. Mengukur konsentrasi CO pada gas buang. A. Naikkan putaran sekitar 200 rpm selama 30-60 detik. B. Tunggu 1 menit, baru lakukan pengukuran. Pengukuran harus dilakukan selama 3 menit. C. Jika seluruh pekerjaan penyetelan sudah selesai, kembalikan selang katup HIC seperti semula dan pasang kap pembatas ideal yang baru seperti berikut. 12. Memeriksa tekanan kompresi engine. A. Panaskan engine sampai pada suhu kerja. B. Lepaskan semua busi. C. Melepas kabel tegangan tinggi dari koil pengapian agar aliran sekunder terputus. D. Memasang kompresi tester pada lubang busi. Buka throttle penuh dan start engine pada putaran 250 rpm selama maksimal 3 detik. Baca hasil pengukuran antara 9 sampai 12 kg per cm persegi. Jangan kemana-mana pemirsa, khususnya para laki-laki, tetap di depan layar kaca Anda ya, karena sesaat lagi kami masih akan kembali tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya, kursus.
Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Baik pemirsa, setelah Anda menyaksikan proses melakukan tune-up engine manual karburator, selanjutnya kita akan membahas tentang tips dan trik untuk melakukan tune-up engine manual karburator. Yuk, sekarang kita saksikan bersama. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam men-tune-up mobil adalah siapkan peralatan yang diperlukan, yaitu tempat kerja atau bengkel yang bersih, kabel dari terminal baterai dilepas, gunakan penunjang tetap. Jika kendaraan didongkrak, jangan sekali-sekali menggunakan pahat dan palu untuk membuka, yang memungkinkan mur baut tersebut lecet atau rusak. Jika mengkehendaki penggantian suku cadang mesin, gantilah dengan suku cadang yang asli. Saat Anda sulit untuk memulai, lamban ketika Anda menginjak pedal gas, dan kekurangan PEP, idle, dan membakar lebih banyak gas, itu berarti Anda perlu melakukan tune-up. Kesimpulannya, melihat perkembangan zaman seperti sekarang, tentunya kita harus mempunyai keterampilan lebih untuk menambah kualitas diri kita. Selain itu, dengan mempunyai keterampilan lebih, kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih pula. Dan, jika dibarengi dengan niat dan tekad yang kuat, serta tidak bosan untuk selalu menambah keterampilan, akan menjadi sebuah usaha yang menjanjikan dan tentunya dapat menciptakan lapangan kerja untuk orang yang ada di sekitar kita. Nah pemirsa, demikianlah penjelasan dari kami tentang tune-up engine manual karburator. Semoga ada manfaat bagi Anda setelah Anda menyaksikan acara ini dan menjadikan inspirasi serta motivasi bagi Anda untuk mempelajarinya. Bagi Anda yang berminat dan ingin memperdalam dalam bidang otomotif ini, Anda bisa langsung datang ke lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Dan Anda juga bisa langsung mengunjungi di website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Rizka beserta kru yang bekerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode yang berbeda. Salam Infokursus.